Halo guys, salam modif Godraja guys. Di sebelah kita ini bukan Fortuner 2025, tapi ini Fortuner 2016. Nah, apa aja yang kita kerjakan di Fortuner ini? Kita langsung bahas satu persatu ya. Jadi, modif Fortuner ini dengan budget yang rendah, budget yang minim, tapi hasil harus maksimal dan harus yang terbaik. Nah, langsung kita kerjakan aja. Dari bagian depannya dulu, headlamp langsung kita ganti menggunakan headlamp yang model Legender seperti ini, model 2025 yang 4x4 sudah terpasang semua juga. Ada double billet, yang satu untuk lampu jauh, yang satu untuk lampu utama, dan juga ada lampu tambahan 2 lampu jauh di bagian depannya sini. Nah, cakepnya kalau Legender ini modelnya sebenarnya lebih simpel daripada punya GR guys. Kalau punya GR grillnya gede banget, tapi kalau Legender ini lebih simpel, tapi kalau menurut kita hasilnya pun juga lebih cakep seperti itu. Nah, kemudian untuk alis di bagian bawah ini DRL akan otomatis akan menyala. Kalau mobil ini kita nyalakan, dia akan ada welcome lightnya juga seperti itu. Nah, atas dan bawah ini semuanya dia akan running guys. Jadi semuanya ini sudah sequential, DRL bawah maupun si headlamp di bagian atasnya. Nah, untuk bumper ini full set kita ganti pakai yang import semua partsnya kalau kalian lihat di sini. Kemudian pakai cover fog lamp juga yang model GR seperti ini guys. Jadi ada taringnya yang maju ke depan seperti ini. Nah, kemudian untuk fog lamp ini udah pakai fog lamp billet. Jadi fog lamp billet ini juga pastinya lebih terang, sinarnya juga lebih fokus, pastinya lebih enak juga untuk dipakai harian. Nah, untuk bumper ini semua pemasangan pun juga PNP aja. Kalian bisa lihat di sini detailnya nanti ya. Sepresisi apa kita rapikan, kita maksimalkan biar semuanya terlihat bagus. Setupnya sudah full hitam sebenarnya guys, karena di bagian emblem ini udah kita bikin jadi full black, di bagian roof rail udah full black, dan juga di list kaca ini juga semua sudah jadi full black sampai ke bagian belakangnya guys. Blacknya bukan black chrome, tapi ini merupakan black glossy. Nah, sama seperti juga di bagian over fendernya. Over fender ini biasa Fortuner ini dia berwarna hitam doff, tapi sekarang kalian bisa lihat tuh semua sudah berwarna hitam glossy. Jadi udah benar-benar cakep, udah benar-benar fresh lah kelihatannya. Yang doff itu biasanya mudah kusam guys, tapi kalau kita berubah jadi glossy gini, benar-benar bagus, benar-benar nyatu sama mobilnya. Dan juga kalian bisa lihat untuk pengerjaan si glossy ini kita ilangin semua kulit jeruknya. Jadi kita papasin sampai habis, baru kita tembak dengan warna hitam glossy seperti ini. Jadi bisa nyatu sama bodinya, itu bagus guys. Seraliknya pun juga kita samain semua sama seperti body, karena bodinya ini ada metaliknya biru ya. Nah, over fender ini kita samain seperti body. Jadi biar sama-sama nyatu lah, kelihatannya satu konsep juga dengan bagus dan maksimal seperti itu. Nah, untuk ban velg ini ban velg originalnya dia, karena dia memang tipe lama ya, jadi ya masih pakai ini. Cuman bannya aja ganti pakai Michelin Primacy SUV Plus 265/60 seperti yang kita biasanya pakai, tapi velgnya ini pakai sementara dari ownernya seperti itu guys. Nah, udah terpasang semua over fendernya, semua rapi, bagus, cakep ya. Nah, untuk sen spion kita ganti sequential juga sama seperti bagian depan. Jadi atas bawah dan bagian belakang ini semua sudah sequential semua seperti itu. Nah, handle-handle semuanya dibikin jadi full black glossy aja, seperti konsep full black dari si mobil ini. Nah, talang air diganti pakai punya Fortuner GR, jadi biar sekalian baru ya, karena kalau yang lama dia biasa berwarna semu ungu dan juga modelnya ya agak culun keluar-keluar gini. Kita pakai yang slim seperti ini kan kelihatannya lebih proper, kelihatannya lebih rapi lah kalau kalian lihat seperti itu. Nah, udah terpasang semua sampai ke bagian belakang. Over fender belakang pun juga sama, pakai yang warna hitam glossy seperti ini. Nah, kita lihat yuk ke bagian belakangnya guys. Nah, untuk bagian belakang kalau kalian lihat ini juga udah kita ganti pakai bumper punya Legender juga, jadi full set di bagian samping sini sampai ke belakang udah pakai punya si Legender semua. Stop lamp juga diganti pakai punya Legender, tapi yang smoke dia nggak mau yang biasa, dia mau yang full smoke. Terang lid dibikin jadi warna black chrome, dan emblem pun depan dan belakang dibikin warna black chrome semua. Nah, untuk bumper ini full set diganti dengan punya si Legender ini, dia cakep di bagian tengah sini guys. Ada bagian body kit tengahnya ini yang bikin kelihatan lebih mewah, bikin kelihatan lebih cakep. Plus kita tambahkan juga untuk adanya seal plate di bagian belakang. Jadi kalau kita naik turunin barang, semuanya akan lebih enak dan akan lebih praktis. Nih kalian bisa lihat di sini. Tuh, jadi nggak sampai bikin baret guys tuh. Jadi semuanya praktis di sini. Kalau kalian bawa koper dan sebagainya, ini akan cenderung lebih aman di bagian belakang seperti itu. Nah, jadi kurang lebih eksteriornya seperti itu, sudah beres, sudah cakep ya. Kaki-kaki nggak ada yang kita upgrade karena budget juga cukup minim dari ownernya. Jadi mending kita kerjakan yang kelihatan-kelihatan dulu ya. Langsung kita masuk ke bagian interiornya guys. Nah, untuk bagian interiornya juga simpel seperti eksteriornya. Kalau kalian lihat di sini, setirnya udah ganti yang karbon kayak gini di bagian atasnya, dan di bagian sampingnya ini kita rajut guys, kita red trim biar digenggamnya juga enak. Banyak yang ngelotok pastinya di bagian samping-sampingnya ya. Tapi kalau ini sekarang kalian bisa lihat tuh sudah cakep lagi, sudah fresh lagi seperti baru. Kemudian untuk panel-panelnya guys, kalau kalian lihat di sini panel-panelnya kita ganti jadi warna black piano. Di bagian panel AC
di bagian panel AC kanan kiri karena sebelumnya udah banyak yang lupas. Kemudian di bagian panel kecil ini kita bikin jadi warna hitam glossy. Semua kita kombinasi dengan motif carbon twill di bagian tengahnya guys. Nah ini kalau kalian lihat di sini, buka tutupnya juga tetap enak ya, tetap nyaman. Tapi kita bikin semuanya jadi motif karbon seperti ini, sama seperti shifternya yang sudah jadi full karbon juga. Nah ini kalau kalian lihat, dia nggak hanya di bagian konsol, tapi di bagian setir pun juga sama. Di bagian V bawah ini juga sudah sama-sama carbon twill. Nah carbon twill ini original karbon, bukan yang printing, stiker dan sebagainya. Ini benar-benar original karbon seperti itu. Jadi tampilannya pun juga udah lebih enak, udah lebih fresh, meskipun mobil ini yang nggak totalitas, tapi paling nggak udah kelihatan lebih muda guys, seperti itu. Nah head unit kita ganti pakai yang Android RAM 8256. Oke. Kita pakai yang RAM 8 internal 256, jadi udah terpasang di sini. PNP untuk Fortuner kalian bisa lihat ini di sini. Untuk bagian frame-nya kita juga kasih yang PNP, jadi bener-bener bagus dipasangnya, bisa rapi dan benar-benar presisi seperti itu. Udah terpasang. Jok nggak lupa kita ganti juga pakai jok yang microfiber leather dari Garuda Jaya. Salah satu motif yang paling diminati untuk Fortuner ini guys seperti ini, karena di bagian sampingnya enak. Kalian bisa lihat nih bener-bener puffnya juga enak banget, dan di bagian tengah ini kita kasih perforated seperti itu. Jadi biar nggak panas untuk didudukin seperti ini. Modelnya pun juga kalau kalian lihat kelihatan kayak jok racing guys sebenarnya. Kalau kalian lihat di sini ya, sampingnya sayapnya ini kelihatan lebih gede, lebih tebel, dan di bagian bawahnya ini terasa flat seperti itu. Tapi didudukin masih enak, masih soft, lembut, dan pastinya nggak mengurangi kenyamanan kayak seperti itu. Nah untuk stitching atau jahitan semua kita pakai yang full hitam, jadi konsepnya juga masuk sama eksteriornya yang memang kita bikin jadi full hitam. Nah pengerjaan terakhir di Fortuner ini, nah untuk bagian depan sini juga udah terpasang untuk DVR nya yang kita bisa adjust untuk atas bawahnya guys. Ini kita bisa atur tinggi rendahnya sesuai dengan kebutuhan kita, jadi bisa kamera belakang, kamera depan pun juga bisa nih. Kita bisa cek ke bagian depan, kira-kira ada kejadian apa di bagian depan ini, kita bisa record juga guys depan dan belakang. Jadi udah enak banget, dapat spion smart seperti ini. Ada adasnya juga tuh untuk ngatur apakah ada barang-barang dekat di bagian kita. Tapi kalau enggak, kalian bisa lihat juga dia akan jadi spion biasa yang lebar seperti itu ya. Jadi ini benar-benar dibutuhkan banget dan sangat rekomend banget untuk semua mobil, dan ini bisa dipasang untuk banyak mobil juga guys. Kita juga peredam, Fortuner ini pakai peredam 3 lapis. Jadi kalau kalian lihat dari pintu-pintu, kap mesin, bagasi, lantai-lantai semua udah kita redam, jadi benar-benar kedap. Suara ban yang sebelumnya bising di bagian depan ini semua udah hilang guys. Jadi udah terminimalisir karena kita pakai si peredam ini nggak hanya 1 lapis, kita pakai yang 3 lapis, sehingga juga dipasangnya juga bisa maksimal, hasilnya kedapnya itu juga bisa maksimal guys. Gak hanya asal mobil dikasih peredam aja udah beres, bukan, tapi kita pakai treatment khusus sehingga efek yang didapatkan itu juga maksimal seperti itu ya. Jadi buat kalian yang punya Fortuner pengen modifnya simple aja, budget minim tapi hasilnya cepat, langsung kontak kita aja. Kalian bisa contoh Fortuner ini guys, kelihatan langsung baru kan ya dari luar, kan nggak ngira kalau ini ternyata mobil tahun jadul seperti itu. Jadi langsung kontak kita aja. Jadi terima kasih guys, see you and goodbye.